Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Para pemirsa Sambit TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap melimpah kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita mengantarkan kepada pertemuan karena rindu kepada Rasulullah di yaumul qiyamah dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Sambit TV dimanapun Anda berada, mari kita berdiskusi, mengkaji dan mengaji bersama. Tema kita hari ini adalah pandangan tentang dosa. Mungkin ini hanya sekelumit saja pandangan tentang dosa. Yang menggelisahkan manusia adalah dosa. Yang besar itu adalah dosa. Yang menutupi pandangan manusia dari kenikmatan Allah adalah dosa. Yang menakutkan itu adalah dosa. Yang mengkhawatirkan kehidupannya adalah dosa. Yang menghalang-halangi nikmat Allah kepada manusia adalah dosa. Banyak sekali pengertian tentang dosa, banyak sekali istilah tentang dosa, banyak sekali dalil tentang dosa, banyak sekali pemahaman tentang dosa. Kita bisa mengatakan bahwa segala sesuatu yang terbetik dalam hati itu namanya dosa. Segala sesuatu yang terbetik dalam hati itu namanya dosa. Kalau hati mati, bisa enggak lintasan betikan itu? Enggak bisa. Sekalipun orang melakukan kesalahan yang besar, syirik, durhaka kepada orang tua, berbuat zina, membunuh tanpa alasan, dan lain sebagainya. Kalau hati itu mati, ya dia tidak bisa melihat bahwa itu adalah dosa. Karena hatinya mati. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan bagi pelakunya. Karena hati mati. Ada juga yang disebut dengan hati yang sakit. Dia ini ibadahnya banyak. Bahkan dia sangat berhati-hati dalam melakukan dosa. Dia takut sekali untuk melakukan dosa. Dia takut melanggar perintah Allah. Dia takut durhaka kepada kedua orang tua. Karena hatinya sakit, maka perbuatan yang dia lakukan dalam ibadah itu tetap saja dia penuh dengan ketakutan,
penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran dan sebagainya. Banyak orang yang sholat tapi hanya dapat capeknya saja. Kan sholat juga dia. Ini pada hati orang yang sakit. Banyak orang yang puasa tapi dia hanya dapat haus dahaga saja. Banyak orang yang berangkat haji tapi hanya dapat gelarnya saja. Mabrurnya nggak ada. Banyak orang yang sedekah tapi dia hanya dapat pujiannya saja. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena hatinya sakit, maka kegelisahan hidupnya sangat besar sekali. Padahal dia ibadahnya banyak, perbuatan baiknya banyak, bahkan dia takut untuk melakukan dosa. Yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat Allah jaga. Walaupun amal solehnya sedikit, tapi sedikit itu hadiah dari Allah, maka nilainya besar. Bukan karena keinginannya ingin berbuat baik, bukan dia ingin berbuat baik yang banyak. Perhatikan kecampur dengan nafsu, maka masih ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. Tapi bagi hati yang salim, yang qalbun salim, yang diselamatkan oleh Allah, maka ilmunya diberikan oleh Allah sebagai suatu titipan, bukan karena jerih payah dia tidak mengandalkan ilmunya, dia juga tidak mengandalkan amalnya. Ketika dia beramal soleh, dia meyakini bahwa itu hadiah dari Allah. Ketika dia memiliki ilmu, bukan karena itu jerih payahnya yang dia cari selama ini, walaupun dia paham, tapi tetap saja tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tapi bagi hati yang salim, qalbun salim, maka tidak ada lagi terbetik di dalam hatinya. Para pemirsa Sambil TV yang dimuliakan oleh Allah, 3 hal itu yang jadi patokan. Kalau begitu, bisa nggak manusia itu tidak berdosa? Bisa. Ada 2 kedudukan manusia dalam hal kebersihan dosa itu. Yang pertama maksum, yaitu sifat Nabi dan Rasul. Yang kedua mahfud, yaitu sifat orang mukmin. Nabi dan Rasul dihapus salahnya. Salahnya tidak pernah jadi dosa. Sedangkan orang-orang mukmin itu mahfud, dijaga oleh Allah hatinya supaya dia tetap salim, dijaga, salahnya tidak jadi dosa. Ilmunya karena pemberian Allah semata-mata, amalnya hadiah dari Allah semata-mata, kedudukannya Allah yang menundukkannya, bukan dia. Hati yang seperti ini, dia bebas dari terbetik di dalam hatinya apa yang dipandang dengan dosa itu. Tidak ada yang menyatakan manusia pendosa itu, sebetulnya tidak ada. Manusia itu disebut oleh Rasulullah al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa, bukan tempat dosa. Tempat salah dan lupa. Sifat tabiat manusia ini salah
kalau jiwa tauhidnya tidak sampai kepada paham yang benar, maka salahnya bisa menyeret kepada dosa. Apalagi kalau memang nyata-nyata itu adalah perbuatan secara syar'i adalah dosa, jelas itu dosa. Yang secara syar'i saja itu bukan dosa, bisa jadi dosa. Karena tidak yakin dengan Allah. Dia sholat, tapi kenapa dia masih tidak yakin tentang ampunan Allah? Itu karena ilmu yakin tidak bersama dirinya yang ibadah. Kalau misalnya orang ini kebaikannya sedikit, tetapi hatinya bersih dari prasangka, kebaikan yang sedikit itu nilainya banyak. Para pemirsa Sampit TV yang dimuliakan oleh Allah, kalau begitu, betapa pentingnya hati ini kita sandarkan kepada Allah untuk terus dijaga. Mari kita jawab pertanyaan yang berhubungan dengan dosa, dengan mudah-mudahan Allah memberikan pencerahan buat kita semua. Mari kita lihat iklan yang berikut ini. Kawan, mari bersama menuntut ilmu dan berdoa, hilangkan sedih dan duka saat belajar bersama. Jangan kau lupa berdoa sebelum mulai membaca. Ayo temanku semua, mulailah dengan bismillah. Sungguh indahnya belajar dan berdoa, syalallah. Sungguh indahnya menggapai cita-cita. Betapa belajar dan berdoa, syalallah. Betapa indah menggapai cita-cita. Hai teman-teman, ya, kalau belajar itu harus bersungguh-sungguh loh. Kalau bersungguh-sungguh pasti akan sukses. Betul atau tidak? Betul. Setuju? Setuju. Sekali lagi, setuju? Setuju. Hai kawan, mari bersama menuntut ilmu dan berdoa, hilangkan sedih dan duka saat belajar bersama.
Penggunaan plastik memang sudah menjadi bagian sehari-hari kehidupan manusia. Bahannya yang ringan dan penggunaan yang praktis membuat pemakaian plastik semakin meningkat setiap harinya. Plastik menjadi salah satu penyebab terbesar kerusakan lingkungan, dan Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Kita harus mengurangi penggunaan plastik karena bumi kita sudah terlalu kotor dan penuh polusi. Tak terhitung berapa banyak polusi yang disebabkan oleh kendaraan, pabrik-pabrik, dan limbah rumah tangga, dan sampah plastik adalah salah satu penyebab kenapa bumi ini menjadi kotor. Seperti sampah plastik yang menyumbat saluran drainase sehingga mengakibatkan banjir. Merusak keseimbangan ekosistem bumi. Ada 12,7 juta ton sampah plastik yang berakhir di lautan. Sampah plastik tadi mengendap dan merusak keseimbangan ekosistem lautan. Tak hanya mengotori lautan, tapi juga membunuh hewan laut secara perlahan. Mari mengurangi penggunaan plastik dengan cara sederhana seperti Mau pakai plastik? Gak usah, aku bawa tasnya. Lebih baik untuk mengurangi penggunaan plastik dengan cara ini kan? membawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Dengan membawa tas sendiri, tidak ada lagi tumpukan tas plastik yang menumpuk di rumah dan dibuang begitu saja karena tidak dipakai. Membawa kotak makan sendiri akan sangat membantu upaya pengurangan penggunaan plastik dan tentunya lebih praktis dan higienis. Stop penggunaan plastik. Stop penggunaan plastik. Ayo, selamatkan bumi kita dari limbah plastik. Para pemirsa Sampai TV dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kembali. Ada yang tanya, Ustadz, saya melakukan dosa besar dan saya merasa dosa saya itu lebih besar daripada bumi dan langit. Seakan-akan Allah gak akan mengampuni dosa saya. Saya sangat terpukul sekali. Pertanyaannya, dosa sebesar itu kalau saya taubat kepada Allah, apakah masih diterima, Ustaz? Saya jawab begini. Pandanganmu tentang Allah yang mengampuni, yang akan mengampuni dosa-dosa besarmu itu, maka dosa-dosa besar itu akan diampuni oleh Allah. Karena keyakinanmu kepada Allah itu, maka Allah akan mengampuni. Ini pandangan tauhid terhadap orang-orang yang melakukan dosa. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ada sebuah ayat yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian semua dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya. Ayat ini dimulai dengan panggilan yang sangat indah sekali, yaitu hai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian semua. Bukan hai para pendosa, tobatlah kalian semua. Tidak. Rahman Rahimnya Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat indah, yaitu hai orang-orang yang beriman. Agar orang-orang yang beriman itu terus terjaga. Kalau Allah mensifati dirinya dengan Al-Hafid, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran itu, kami yang menurunkan Al-Dzikr itu, kami yang menurunkan peringatan itu. Wa inna lahu lahafidun, dan kami yang menjaganya. Bagaimana seseorang hamba memandang kemurahan Allah, maka pandangan yang seperti itu akan menurunkan kemurahan Allah itu sampai kepada diri si hamba itu. Karena kemurahan Allah itu mendahului kemurkaannya. Kemurkaan Allah tidak terjadi kalau kemurahan Allah telah mendahuluinya. Nah, kalau pandangan kita bersih tentang Allah, maka sebesar apapun dosa itu, jangan khawatir. Justru kekhawatiran Anda itu disebabkan karena tidak yakinnya Anda dengan Allah. Dosa sudah banyak yang dilakukan, maksiat sudah banyak yang dilakukan, tapi pandangan Anda dengan Allah itu tidak mengantarkan kepada ampunan Anda, itu lebih berbahaya. Maka mintalah dituntun oleh para mursyidin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, guru-guru tasawuf, guru-guru thariqah, agar taubat Anda itu betul-betul dituntun dengan tuntunan yang benar, sehingga Anda tidak khawatir lagi. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bahasa khawatir itu sebetulnya bahasa Arabnya khawatir. Apa itu khawatir? Bisikan. Pertama, bisikan syaitan. Syaitan itu bermakna ba'udah. Segala sesuatu yang menjauhkan Anda semua dari Allah, itu syaitan. Ini mengkhawatirkan. Kekhawatiran yang sangat berat, sangat besar sekali, yang menutupi hati seorang manusia, itu adalah bisikan syaitan. Khawatir yang dari syaitan. Karena dia maknanya ba'udah, jauh. Dia hendak menjauhkan nikmat Allah dari sisi Anda. Yang kedua, bisikan nafsu, khawatir yang disebabkan oleh nafsu. Dia khawatir dirinya tidak bahagia, dia khawatir dirinya tidak cukup, dia khawatir rezekinya tidak sampai, dia khawatir dosanya tidak diampuni, dia khawatir nanti tidak bisa masuk surga, dia khawatir nanti dia masuk neraka dan tidak diangkat oleh Allah masuk surga. Bisikan-bisikan nafsu itu karena lemahnya ilmu keyakinan. Dua khawatir ini sangat berbahaya bagi hati seorang manusia, karena di dalam diri manusia ada nafsu syaitoniyah. Antara syaitan dengan nafsu syaitoniyah itu sangat dekat sekali.
Kalau Anda berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Anda mestinya juga menyatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan nafsuku sendiri. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsuku sendiri. Jangan-jangan nafsunya adalah nafsu syaitaniyah yang disetir oleh syaitan. Nah, dua khawatir ini sangat berbahaya bagi hati seorang hamba. Khawatir yang ketiga adalah dari malaikat. Kalau sudah dari malaikat, itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia mengilhamkan tentang keburukan kepada diri seorang hamba, kemudian dia menyadari tentang keburukan itu. Dia juga mengilhamkan tentang kebaikan, lalu dia menyadari bahwa kebaikan itu dari Allah semata-mata. Yang terakhir adalah khawatir dari sisi Allah semata-mata. Ilmunya ilmu laduni, hakul yakin. Kalau khawatir pertama, kedua itu sudah tidak ada pada diri manusia, maka dia sudah mulai rasa tenang, hati yang sakit dari keyakinan itu sudah mulai terobati dengan qalbun salim, hati yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga bentuk bisikan-bisikan itu di dalam diri kita. Saya tidak menguraikan tentang dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Anda bisa baca, Anda bisa lihat. Tapi pandangan tentang dosa itu sendiri, bahwa Allah mengampuni segala dosa. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa atubu ilaih. Allah itu lebih besar dari segala dosa-dosa besar. Anda harus punya pandangan. Saya pernah dipanggil oleh orang keluarga. Orang ini kesurupan hebat, sudah tidak menyadari tentang dirinya sendiri. Tapi masih ada ingatan kecil dalam memori pikirannya. Ketika saya datang, kemudian Pak Munir, Pak Ustadz, saya ikhlas ini ada pisau, saya ikhlas kalau sampean yang membunuh saya, karena pasti dosa-dosa saya sudah tidak diampuni oleh Allah lagi. Dosa saya terlalu besar, pasti Allah gak akan mengampuni dosa-dosa saya. Lalu saya katakan, Allah yang maha besar itu akan mengampuni dosa-dosa besar sampean itu, asal sampean yakin bahwa Allah. Sampean harus kembali yakin bahwa Allah lah yang maha besar itu yang mengampuni dosa-dosa besar Anda. Kemudian saya bacakan ayat-ayat ruqyah, dia bisa tidur tenang. Baru besok paginya dia bangun lebih cepat dan sholat subuh. Padahal sudah hampir sebulan dia tidak menjalankan sholat, karena dia terdera oleh pikiran-pikirannya sendiri. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, bahwa pandangan seorang anak manusia kepada Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim itu perlu ditempatkan di atas segala masalah. Perlu ditempatkan di tempat yang lebih tinggi dari segala hal. Anda tidak bisa memandang lebih tinggi ilmu Anda. Anda tidak bisa memandang amal Anda itu lebih baik, lebih baik daripada yang lain. Enggak bisa. Itu termasuk golongan orang-orang yang anania, yang sombong, tetapi dia tidak tahu tentang kesombongannya. Ini berbahaya sekali
dari hatinya berbahaya sekali. Walaupun amalnya banyak, walaupun ilmunya tinggi, walaupun gelarnya tinggi, walaupun penghargaan dari orang banyak, itu luar biasa. Tapi kalau masih ada terbetik kesombongan di dalam diri, maka sangat bahaya sekali dalam hatinya. Orang-orang yang seperti ini bukan tidak diampuni oleh Allah, tapi dia tidak tahu ampunan Allah itu. Bukan kita harus berpandangan sebaliknya. Kalau begitu kita tidak merasa berdosa. Nah, merasa salah boleh. Merasa salah itu boleh. Dan mengaku salah itu lebih baik lagi. Daripada dia merasa suci. Para pemirsa dimanapun Anda berada. Mari kita sambung setelah iklan yang lewat ini. Masuk mobil. Jangan loncat. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Pengadilan Negeri Palangkaraya tahun 2019 atas diri Jimmy AR dan kawan-kawan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum supaya menghadirkan terdakwa. Pengadilan Negeri Palangkaraya dan seterusnya mengadili menyatakan para terdakwa Jimmy AR dan Jun Kifli masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengakibatkan terbakarnya hutan dan lahan, menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 tahun dan denda 5 juta
juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Stop pembakaran hutan dan lahan. Sudah berjuta orang terinfeksi dan meninggal karena virus. Seperti halnya korupsi, bisa menular dan merugikan ekonomi. Virus korupsi akan masuk menulari kita dengan segala cara. Saat kita lengah, tidak paham bahaya korupsi. Korupsi kadang begitu lekat dalam kehidupan kita. Mencegah virus lebih baik daripada mengobati. Sebelum tertular, pakai masker yang benar. Masker adalah pertahanan kita, karena virus bisa menular kepada siapa saja dari orang terdekat kita dan dari pihak yang tidak kita sangka. Masker adalah simbol perlawanan kita. Kita akan memenangkan perang lawan virus, asalkan kita saling menjaga dan bekerja sama. Mari kita cegah virus korupsi dengan membentengi diri dan saling peduli, karena peduli itu para pemirsa Sampit TV dimanapun Anda berada. Sebelum kita pada kesimpulan, ada satu pertanyaan. Apakah dosa syirik itu bisa diampuni oleh Allah? Bisa. Karena tidak selamanya manusia itu yang memang benar-benar mencari Tuhannya itu berlaku syirik. Ketika dia melakukan dosa syirik, kemudian dia menyadari tentang dosa syiriknya, lalu minta dituntun dan dibimbing taubat oleh seseorang, kemudian dia bertobat, dia sedang tidak melakukan syirik lagi. Maka pada saat dia tidak melakukan syirik lagi dan bimbingan seorang mursyid itu, lalu dia bertobat atas dosa-dosa syiriknya, apakah dosa syiriknya yang lalu itu diampuni? Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah yakin bahwa Allah itu maha murah. Kalau Allah menyatakan alam nasyrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu? Artinya Allah selalu melapangkan dada, sementara manusianya tidak yakin bahwa Allah selalu melapangkan dadanya. Maka tugas kita adalah yakin bahwa Allah selalu melapangkan dada kita. Kalau lapang dada kita, bukankah itu kemurahan Allah? Bukankah itu kenikmatan dari Allah? Para pemirsa Sampit TV yang dimuliakan oleh Allah, mari kita simpulkan pertemuan sore hari ini. Yang pertama, yakinlah hanya dengan Allah bahwa segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah, termasuk dosa-dosa Anda. Yakinlah bahwa Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu, sehingga tidak ada pandangan yang mencemaskan di masa yang akan datang. Ingat, ketika hari ini Anda itu
ingat dosa masa lalu dan tidak yakin tentang ampunan Allah terhadap dosa masa lalu, maka Anda dalam kecemasan yang panjang berhubungan dengan masa yang akan datang. Yakinlah bahwa Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa Anda. Yang pertama itu. Yang kedua, apapun yang Anda lakukan selama ini tentang salah, tentang khilaf, dan lain sebagainya, maka ingat dan sadari, semampu Anda harus belajar mengingat dan menyadari. Tidak sekedar Anda tahu tentang salah, tetapi Anda harus paham tentang apa yang Anda tahu tentang salah Anda, dan menyadari bahwa kepahaman Anda itu mengantarkan kepada kesadaran agar apa? Salah dan khilaf itu tidak berubah jadi dosa yang mengotori hati Anda, sehingga Anda merasa doa-doa Anda tidak diijabah oleh Allah. Sadari betul salah dan khilaf itu. Kalau perlu, Anda berani mengaku salah. Orang yang berani mengaku salah, maka itu adalah tanda kelapangan hati Anda. Berani mengaku salah, itu tidak akan disalah-salahkan. Dan tidak akan menunjuk salah-salah orang. Orang yang berani mengaku salah, maka dia tidak akan menunjuk orang lain untuk disalah-salahkan. Orang yang berani mengaku salah, maka dia sebetulnya lepas dari belenggu yang namanya dosa, yaitu yang terbesit di dalam hati, yang mengotori hati, yang menggelapi hati, yang membuat nikmat itu tidak sampai ke dalam hati. Yang ketiga, Anda dan sebagaimana saya dan yang lainnya, teruslah berbuat baik. Karena Anda berbuat baik bukan karena keinginan Anda. Anda dikehendaki oleh Allah untuk terus berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallah. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik. Karena Allah akan terus berbuat baik, maka berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita semua. Bukan karena Anda ingin berbuat baik, kemudian baru Anda berbuat baik. Kalau Anda tidak ingin berbuat baik, kemudian Anda istirahat untuk berbuat baik. Tidak, berbuat baiklah. Karena semua nilai perbuatan itu sesungguhnya adalah perbuatan baiknya Allah. Berprasangka baiklah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu innallaha thayyib yuhibbut thayyib. Allah itu baik, suka berbuat baik. Kalau ada perbuatan buruk, tidak menutupi kebaikan Allah. Kalau ada sesuatu yang buruk, itu tidak menghalang-halangi sifat baiknya Allah. Maka berpandanglah seperti itu, bahwa Allah akan terus berbuat baik. Maka berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik. Agar Anda tahu bahwa ternyata kenikmatan-kenikmatan Allah itu dari pandangan Anda tentang Allah, maka itu mengantarkan kepada wujud syukur yang sempurna. Mohon ampun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.